Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait topik yang saya ambil, yaitu penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK merupakan peradangan paru kronis yang memicu terjadinya gangguan aliran udara baik menuju ataupun dari paru-paru. PPOK merupakan salah satu jenis penyakit tidak menular yang menjadi perhatian dalam bidang kesehatan masyarakat di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya usia harapan hidup yang semakin tinggi dan tingkat paparan faktor risiko yang semakin meningkat. Ada sejumlah faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengidap penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, yaitu kebiasaan merokok, genetik, jenis kelamin, polusi udara, usia, dan status gizi seseorang. Usia merupakan salah satu faktor resiko yang berpengaruh pada terjadinya PPOK seiring dengan proses penuaan di mana semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penurunan fungsi paru membuatnya lebih rentan untuk mengalami penyakit paru terutama jika didukung oleh faktor kebiasaan yang buruk. Dari sudut pandang epidemiologi, laki-laki memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena PPOK dibandingkan dengan wanita karena laki-laki memiliki kecenderungan merokok. Dampak dari paparan asap rokok dapat dirasakan oleh kedua kelompok baik perokok aktif maupun perokok pasif. Perokok pasif yakni keberadaan orang lain yang merokok dengan jarak yang dekat saat berada di dalam ruangan tertutup baik di rumah, tempat kerja, ataupun dalam sarana transportasi. Prevalensi PPOK di dunia dan Asia menunjukkan angka yang signifikan. WHO melaporkan bahwa PPOK menjadi penyebab kematian ketiga terbanyak yang mengakibatkan 3,23 juta kematian pada tahun 2019. Prevalensi PPOK rata-rata mencapai 6,3% di Asia Tenggara, dengan prevalensi tertinggi ada di negara Vietnam sebesar 6,7% dan RRC Cina sebesar 6,5%. Menurut informasi WHO, ditemukan bahwa pada 12 negara di wilayah Asia Tenggara terdapat prevalensi PPOK sedang sampai berat pada kelompok usia 30 tahun ke atas dengan rata-rata sebesar 6,3%. Angka prevalensi PPOK terendah tercatat di Hong Kong dan Singapura, yaitu sebesar 3,5%. Di Indonesia, prevalensi penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK mengalami peningkatan kasus yang signifikan. Pada tahun 2018, angka kejadian penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK di Indonesia sebanyak 3,7% atau sekitar 9,2 juta orang per juta penduduk. Tercatat sebesar 3,7% dengan Nusa Tenggara Timur memiliki angka tertinggi mencapai 10%, diikuti oleh Sulawesi Tengah 8,0% dan beberapa provinsi lainnya dengan prevalensi lebih rendah, sementara di Bali sebanyak 3,5%. Tujuan saya memilih topik kasus penyakit paru obstruktif kronis karena penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan terus meningkat di banyak negara, termasuk di Indonesia. PPOK merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Saat ini, PPOK penyebab kematian keempat di dunia. PPOK tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup individu yang mengalaminya, tetapi juga memberikan dampak luas pada sistem kesehatan. Dengan memahami lebih dalam tentang PPOK, termasuk faktor resiko, gejala, dan pengelolaannya, saya berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pengobatan penyakit ini. Baik, ini merupakan referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.